Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ikhwani, nomor BP 21101152610218. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas komputer masyarakat yang akan membahas tentang sejarah komputer dan penggunaan komputer di dalam pendidikan. Yang pertama, saya akan membacakan sejarah komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Yang pertama, generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman NZI. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Yang kedua, generasi 2 dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian, pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer. Selanjutnya, NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo. Untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Modula atau Service Module. Yang keempat, generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Selanjutnya, pengertian komputer. Pengertian komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau alat bantu. Tapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Selanjutnya, generasi komputer. Yang pertama, generasi pertama komputer dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Yang kedua, generasi kedua pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer transistor, menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Generasi ketiga, walaupun transistor dalam banyak hal menggulita vakum,
Namun, transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada 1958. Yang keempat, generasi keempat artikel ini tidak memiliki referensi artikel. Ini tidak memiliki atau sumber terpercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan setelah IC. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Yang kelima, generasi kelima menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer. Generasi kelima dengan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI, hal dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Selanjutnya, munculnya komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Lahirnya bahasa pemrograman pada 1954. Bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, komputer pada era 2000-an. Memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi, kemudian disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive. Tahun 2019 ditandai sebagai tahun lahirnya berbagai penemuan Internet of Things atau disebut dengan IoT. Next Learning Thermostat yang hadir pada tahun ini kemudian dikenal sebagai perangkat IoT pertama di dunia. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan komputer dalam dunia pendidikan. Manfaat komputer di dalam dunia pendidikan yang pertama, lebih mudah dan lebih luas dalam mencari informasi. Pendidikan memiliki prinsip salah satunya dalam memperoleh pelajaran atau informasi baru. Dengan adanya komputer dan koneksi internet saat ini, maka akses untuk mencari informasi akan lebih mudah dan cepat. Informasi bisa didapat dengan luas dengan adanya situs-situs yang menyediakan kolom tanya jawab yang diisi langsung dengan orang yang ahli di bidangnya. Yang kedua, adanya kelas daring. Pada masa pandemi, sistem pembelajaran tatap muka terbatas karena pencegah penyebaran wabah. Dengan adanya komputer dan akses internet, memberikan solusi dengan kelas daring atau online, di mana kegiatan belajar dan mengajar dapat diikuti kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, meminimalisir penggunaan buku cetak. Seiring berkembangnya teknologi komputer, saat ini sudah banyak penerbit buku pelajaran atau pengetahuan yang menerbitkan bukunya dalam bentuk digital. Selain lebih efisien, buku online atau yang biasa disebut e-book ini tentu saja sangat ramah lingkungan karena tidak membutuhkan banyak batang untuk membuat kertas, karena dapat merusak ekosistem. Yang keempat, adanya beragam aplikasi pendidikan. Dengan adanya komputer pada saat ini, dunia pendidikan banyak membuat aplikasi-aplikasi pembelajaran. Pada masa-masa pandemi COVID-19, hampir semua pembelajaran dilakukan secara online. Yang kelima,
memberikan variasi baru dan beragam dalam kegiatan belajar pada sistem pembelajaran suatu hal, yaitu cara menyampaikan materi yang membosankan dan banyak waktu yang lama. Namun, hal ini dapat diatasi dengan makin majunya perkembangan teknologi metode pembelajaran yang tadinya hanya menonton dan terbatas, maka ini dapat lebih dikembangkan lagi. Contohnya dengan menggunakan gambar-gambar yang ditampilkan di depan kelas dan penggunaan video yang sangat membantu pemahaman mengenal materi yang diajarkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.